all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Pisau ukir adalah keharusan bagi seorang insinyur jiwa. Selain itu, pisau pahat yang baik adalah hal terpenting yang bisa dimiliki oleh seorang insinyur jiwa tingkat tinggi. Para tamu yang terhormat, pisau pahat yang Anda lihat di depan Anda tidak dapat digambarkan menggunakan kata, sederhana saja. Menyebutnya pisau pahat yang luar biasa tidak akan berlebihan. Pertama, izinkan saya memberikan penjelasan singkat. Ada peringkat untuk pisau pahat di dunia insinyur jiwa, dan pangkat teratas ada di tangan para insinyur jiwa terbaik di dunia. Saya yakin bahwa semua orang di sini telah mendengar istilah pisau pahat peringkat. Itu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pisau ukiran yang telah mencapai papan peringkat. Papan ukiran pisau ukiran Douluo benua kami mencantumkan 100 pisau ukir terbaik di dunia. Dengan menyesal, lebih dari 2/3 dari pisau itu milik Kekaisaran Bulan Matahari. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa ada begitu banyak, dan begitu kuat, insinyur jiwa di Kekaisaran Sun Moon. Dan benda yang Anda lihat di depan adalah salah satu dari 100 pisau pahat di papan. Dengan kata lain, itu adalah salah satu pisau pahat peringkat yang baru saja saya bicarakan. Kerumunan di bawah panggung segera melonjak saat King Ya mengucapkan kata-kata pisau ukir peringkat. Desahan ketidakpuasan sebelumnya segera menghilang, dan Heikaitu memejamkan matanya tanpa daya. Jika King Ya tidak menjelaskan semuanya, dia berencana untuk menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Sebagai salah satu murid Fan Yu, dia telah memperhatikan beberapa kelainan tentang pisau pahat ini setelah melakukan pengamatan yang cermat. Selain itu, sebagai seorang insinyur jiwa sendiri, keinginannya untuk pisau ukiran peringkat tidak akan pernah kurang. Hanya ada 2 pisau pahat peringkat dalam Akademi Shrek, yang masing-masing milik Din Xianliner dan Fan Yu. Saat ini, pisau pahat peringkat baru saja muncul di depan mereka. Ini memiliki arti yang sangat penting bagi mereka, dan bahkan Akademi Shrek secara keseluruhan. Meskipun Wang Yan tidak tahu banyak tentang pisau ukiran, dia langsung bersemangat setelah mendengar kata-kata pisau pahat peringkat. Dia mengerti bahwa ini adalah sesuatu yang harus dia bawa kembali ke Akademi Shrek bagaimanapun caranya. Bahkan jika itu memiliki harga tinggi, Akademi masih akan menghadiahinya untuk itu. Dari hal-hal berharga yang dicari Akademi, pisau pahat peringkat telah berada di peringkat teratas untuk waktu yang lama. Ini terutama berlaku untuk Departemen Alat Jiwa, karena bahkan Wakil Dekan Qian Duoduo tidak dapat menggunakan pisau pahat peringkat. Suasana bersemangat di bawah panggung langsung menyebabkan senyum cemerlang muncul di wajah menawan King Ya. Dia sama sekali tidak sabar. Setelah menunggu 5 menit penuh, para peserta lelang perlahan-lahan menjadi tenang. Lelang King Ya, apa yang masih kamu tunggu? Mulai penawaran dengan cepat. Sudah ada beberapa orang yang tidak bisa menahan kegembiraan mereka lagi. King Ya tersenyum. Para tamu yang terhormat, tolong jangan begitu tidak sabar. Saya yakin semua orang di sini tahu bahwa lelang Starlight kami selalu tulus dan jujur kepada semua pelanggan kami. Kami selalu menjamin kualitas semua barang yang dijual dalam pelelangan kami, dan kami tidak akan pernah membiarkan barang yang rusak atau bermasalah diberikan kepada tamu terhormat kami. Karena itu, saya ingin semua orang mengizinkan saya untuk selesai berbicara. Sementara berbicara, King Ya dengan menyesal melihat pisau ukiran kuno di depannya dan menghela nafas dengan ringan. Jika ini adalah pisau ukiran peringkat biasa, itu tidak akan pernah muncul di sini. Para tamu yang terhormat, saya yakin Anda semua mengetahui hal ini.
Pisau pahat berperingkat adalah salah satu benda paling berharga di dunia insinyur jiwa. Itu bahkan lebih berharga daripada bahan berharga tertentu. Alasan mengapa pisau pahat peringkat ini muncul sebagai item terakhir dalam lelang kelas 4 hari ini adalah karena ia memiliki masalah tertentu. Ini berada di peringkat ke-99 di papan ukiran pisau ukiran, tetapi dengan kekuatannya, itu seharusnya tidak peringkat yang rendah. Bahkan, itu harus berada dalam 30 teratas. Namun, alasan utama mengapa peringkatnya sangat rendah adalah karena itu adalah pisau ukiran terkutuk. Heika itu tiba-tiba berteriak, apakah itu pisau pemecah jiwa yang minim yang melawan pemiliknya? Shrek Academy duduk di baris pertama pelelangan, dan suaranya juga tidak lembut. King Ya secara alami dapat mendengar kata-katanya, dan jejak keheranan segera muncul di wajahnya yang menawan di mana dia menjawab, kami sebenarnya memiliki tamu berpengetahuan. Benar, pisau pahat ini adalah pisau ukiran pelahap jiwa peringkat ke-99 yang dikenal sebagai Vicious Knife. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini telah memiliki lebih dari 3000 tahun sejarah. 3000 tahun yang lalu, itu muncul di Kekaisaran Sun Moon. Penciptanya adalah insinyur jiwa yang benar-benar luar biasa yang seharusnya menjadi insinyur jiwa kelas 9. Selain itu, dia bukan hanya seorang insinyur jiwa, tetapi juga seorang guru jiwa, master jiwa iblis yang menakutkan. 3000 tahun yang lalu, dia membawa badai pembantaian dan teror ke benua itu. Pada saat itu, para peserta lelang menjadi tenang. Ekspresi banyak orang menjadi suram juga. Pisau pemecah jiwa yang berminyak diciptakan oleh Tuan Roh Jahat itu selama tahun-tahun terakhirnya. Menurut cerita, dia bertemu musuh bebuyutan tidak lama setelah membuat pisau pahat ini. Dia jenius di generasinya, tetapi juga monster. Dia kemudian jatuh, tetapi tidak membawa ominous soul devouring knife di sisinya ketika dia meninggal. Mengikuti berlalunya waktu, pisau ganas ini berakhir di dunia fana. Ketika lelang Starlight kami menyelidiki masa lalunya, kami menemukan bahwa pisau ganas ini memiliki total 37 pemilik. Namun, setiap orang dari 37 orang ini tewas dengan kejam. Dari jumlah itu, 9 dari mereka menjadi penguasa jiwa jahat. Menurut legenda, pisau pemecah jiwa yang ominous ini mengandung jejak jiwa master roh jahat yang berbakat itu. Karena itu, ia mengarahkan pemiliknya ke jalan kejahatan. Jika Anda tidak berkemauan keras, Anda tidak akan dapat menggunakannya. Lebih jauh lagi, itu benar-benar tidak dapat sering digunakan. Dengan demikian, ia jatuh dan jatuh di peringkat sampai akhirnya mencapai tempat di mana ia tidak bisa jatuh lebih jauh. Karena kemuliaan sebelumnya, itu tidak pernah terserang dari papan ukiran pisau ukir. Orang-orang yang menyukainya selalu berharap bahwa pada akhirnya dapat menemukan master sejati, tetapi kami berharap pemiliknya memiliki atribut cahaya. Dengan cara ini, akan sangat sulit baginya untuk rusak. Secara alami, kita tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang pisau pahat ini. Karena itu, kami menyarankan agar tamu terhormat kami berhati-hati saat membeli item ini. Kami dapat menjamin bahwa selama Anda tidak menuangkan kekuatan jiwa ke dalamnya, Anda tidak akan dilawan habis. Selain itu, dengan statusnya sebagai pisau pahat peringkat, mengubahnya menjadi pusaka cukup bagus. Setelah mendengarkan penjelasan panjang King Ya, semua orang yang hadir akhirnya mengerti mengapa pisau pahat peringkat muncul di lelang kelas 4. Banyak peserta yang semula ingin membelinya sekarang diam. Pisau pemecah jiwa yang ominous ini benar-benar tidak akan memiliki nilai yang terlalu rendah karena statusnya sebagai pisau pahat peringkat. Namun, betapapun baiknya, itu tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan seseorang. Jika seseorang membeli barang berharga seperti itu dan tidak menggunakannya, bukankah itu akan sia-sia? Pada akhirnya, ini hanyalah lelang kelas 4, dan banyak dari peserta tidak terlalu kaya. Karena ini, keraguan-raguan mulai muncul di hati mereka. Heika itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa membeli pisau yang kejam ini. Saya pernah mendengar guru saya membicarakannya sebelumnya.
Counter melahap pisau ganas ini tidak sesederhana apa yang dikatakan juru lelang. Anda harus dapat melihat ini dari apa yang terjadi pada pemilik yang tidak mati. Lagi pula, itu adalah pisau pahat peringkat. Jika kita membelinya dan membawanya kembali, akankah kita bisa menolak untuk tidak menggunakannya? Jika saya tidak salah, guru saya mengatakan bahwa alat jiwa yang diproduksi oleh Ominous Soul Devouring Knife ini akan memiliki 2 efek tambahan, membuat mereka keberadaan yang menakutkan. Sayang sekali. Petik 2. Tidak ada yang akan mengambil nyawa mereka sebagai lelucon. Ketika Hekaitu selesai berbicara, Wang Yan mengungkapkan ekspresi kecewa di matanya. Dia sudah siap untuk menyerah pada Horus Soul Devouring Knife. Harga awal dari pisau pemecah jiwa Ominous adalah 100.000 koin jiwa emas, dan setiap kenaikan tidak bisa lebih rendah dari 5.000 koin jiwa emas. Kita bisa memulai pelelangan sekarang. King Ya berbicara dengan senyum di wajahnya. Pada kenyataannya, dia tidak bersemangat sama sekali. Dia mampu mengatakan dengan pengalamannya yang hampir 10 tahun sebagai juru lelang bahwa pisau pemecah jiwa yang Ominous akan dibiarkan tidak terjual lagi. Pada kenyataannya, Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di salah satu lelang peringkat teratas Starlight Auction tak lama setelah organisasi mendapatkannya. Harga awalnya bukan 100.000, tetapi 300.000. Itu telah diperoleh secara kebetulan, dan itu masih merupakan pisau pahat berperingkat apapun yang dikatakan. Namun, siapa yang bisa meramalkan bahwa keburukannya begitu meluas? Bahkan para tamu kelas atas dari lelang Starlight tidak mau memilikinya, bahkan sebagai pusaka. Hanya siapa yang berani menyimpannya dengan bahaya jiwa roh jahat yang tinggal di dalamnya. Vicious Soul Devouring Knife memiliki sejarah yang hanya bisa digambarkan menggunakan kata buas. Tidak ada pemilik sebelumnya, termasuk penciptanya, yang mampu hidup lebih dari 10 tahun setelah memilikinya. Karena itu, ia telah menghabiskan sebagian besar dari 3.000 tahun keberadaannya berbohong tidak digunakan. Tak berdaya, pemilik lelang Starlight hanya bisa membiarkannya sering muncul dalam berbagai lelang. Lebih lanjut, dia berjanji untuk memberikan komisi 1% kepada juru lelang yang mampu menjualnya. Namun, hal-hal yang ternyata bertentangan dengan keinginannya. The Ominous Soul Devouring Knife telah muncul di beberapa puluh lelang, tetapi tidak ada yang mau membelinya. Karena hal ini, harganya turun dan turun lagi sampai mendekati harga yang dibeli oleh pelelangan. Jika itu tidak akan dijual, jadilah itu. King Ya tidak punya terlalu banyak harapan di tempat pertama. Sebuah suara yang agak muda tiba-tiba terdengar dari area tempat duduk pada saat ini, 100.000 koin jiwa emas. Sebuah tanda yang berisi nomor 333 tiba-tiba muncul. King Ya terpana. Ini adalah pertama kalinya seseorang menawar pisau pemuja jiwa yang ominous. Dia benar-benar sangat gembira setelah takjub sesaat. Harus diketahui bahwa komisi 1% dari harga 100.000 koin jiwa emas adalah 1.000 koin jiwa emas. Bahkan jika seseorang menghambur-hamburkan uangnya, itu akan cukup bagi orang itu untuk bertahan hidup selama beberapa tahun. Sudah cukup bagus bagi King Ya untuk dapat memperoleh puluhan hingga ratusan koin jiwa emas selama setiap lelang yang diselenggarakannya. Lagi pula, dia hanya juru lelang tingkat ungu. Jika dia bisa menjual Ominous Soul Devouring Knife, dia bisa dipromosikan menjadi juru lelang kulit hitam, atau bahkan yang lebih tinggi. King Ya bahkan lupa berbicara sejenak karena kegembiraan yang dia rasakan. Aku menawar 100.000 koin jiwa emas. Suara muda itu terdengar sekali lagi. Oke, tamu nomor 333 telah menawar 100.000 koin jiwa emas. Apakah ada tamu lain yang ingin menawar? King Ya tersadar dan berbicara dengan tergesa-gesa. Lebih jauh lagi, harapan yang dia rasakan melonjak drastis. Jika satu orang mau menawar untuk itu, mengapa tidak ada yang kedua? Bahkan jika tawaran itu meningkat 5.000, dia akan mengambil 50 koin emas jiwa lagi.